Saya minta Bapak Ibu siapkan kalkulator karena kita akan mencoba hitung-hitungan ya. Jadi Bapak Ibu wajib tahu kalau nanti bergabung di sini keuntungannya dapatnya berapa, masuk akal atau tidak dan lain-lain. Dan yang paling penting apa keuntungan dari manajemen, apa keuntungan dari barangnya. Karena yang saya harapkan begini, ketika Bapak Ibu ikut sebuah bisnis opportunity, jangan hanya tanyakan apa untungnya buat saya. Karena semua order itu pasti yang di-share pertama kali adalah saya kasih keuntungan Anda 5% per hari, saya kasih sekian. Tapi tidak pernah menceritakan sebenarnya untungnya manajemen ini segini. Karena prinsipnya begini, kalau manajemen untung, si tradernya untung, udah pasti member untung. Kalau sudah manajemennya tidak untung, itu pola mendekati dari scam. Karena kadang scam itu tidak selalu terjadi karena niat awal dari pembuatnya, kecuali memang itu bisnis real BO. Tapi ada juga bisnisnya bukan BO sebenarnya, dia hanya pakai robot trading aja. Tapi karena memang kerugian sudah sering dirasakan oleh perusahaan, dia tidak mampu membayarkan profit dari membernya, sehingga jalan terakhir perusahaan itu harus dihentikan, artinya scam. Nah, makanya penting sekali kita mengulik apa keuntungan dari manajemen, terutama dari saya, buat saya seperti itu. Ingat Bapak Ibu, MOFIT itu adalah modal plus profit. Jadi yang kita cairkan setiap hari itu bukan hanya profitnya, tapi sudah dengan modalnya. Dan sistemnya itu locking. Sistemnya itu kontraknya 10 bulan, atau kalau dihitung hari itu 211 hari di luar Sabtu dan Minggu. Ketika saya mendapatkan profit harian dari trading yang saya dapatkan, itu saya punya beban hanya 0,9%. Kita tahu, yang sudah trading juga pasti tahu, bahwa cari 3-5% dengan equity yang besar itu sangat amat mudah. Perlu diketahui, saya ini tradingnya hanya di market gold saja, atau di XAUUSD saja. Tidak di berbagai instrumen, tidak di berbagai pairing atau berbagai marketnya. Karena ekspertis saya hanya di XAUUSD atau di market global. Yang kedua, berapapun persentase yang saya dapatkan setiap harinya, baik itu 3%, 5%, 10%, terakhir saya dapat profit itu 40% yang paling besar. Tetap, beban yang saya keluarkan ke member hanya berapa? 0,9% saja. Menurut Bapak Ibu, 0,9% itu kecil atau besar? Kecil, besar kecil. Kalau yang bilang menarik, kalau yang bilang kecil, kita coba sama-sama hitung di kalkulatornya masing-masing. 0,9% dikali 211 hari, dapat angka berapa Bapak Ibu? 189,9, betul, hampir 190%. Dikurangi modalnya 100%, berarti profit Bapak Ibu 110 bulan berapa? 89. Hampir 90%, 89,9 ya Bu ya. Katakanlah hampir 90%. Pertanyaan saya, instrumen investasi mana yang menawarkan 10 bulan profitnya itu cuannya 90%? Kita bandingkan dengan deposito. Deposito berapa tahun? Tahun. Tahun, berapa? 4%. Ada di bisnis sahabat saya yang di sebelah menawarkan 1 tahun, 2 tahun, profitnya cuma beberapa persen. Ada juga yang bisnis yang sebelah juga sama, seperti itu. Nah, jadi melihat hal ini, kira-kira 0,9% ini besar atau kecil? Enggak juga. Karena kalau menurut besar, menurut saya bukan kecil, bukan besar. Tapi profit 0,9% ini jawabannya adalah profit yang nyaman dan aman. Karena besar atau kecil relatif. Dibilang kecil, kalau kita hitung-hitungan, 10 bulan dapat 90% hampir loh cuannya. Itu sudah berapa kali dari modal kita itu. Tapi kalau dibilang besar juga, ya enggak juga, 0,9. Mampu nggak saya memberikan 1%, 2%, 5% setiap harinya? Sebenarnya mampu-mampu saja kan. Tapi alasan saya kenapa nggak memberikan itu, karena pertama, karena saya memang tidak mau memberikan seperti itu. Karena menurut saya 0,9% aja sudah sama-sama untung. Yang kedua, karena alasan keamanan dan kenyamanan. Balik lagi,
hampir semua 90 orang yang ingin saya buat komunitas ini adalah mereka pasukan segmen haji. Tujuannya satu, mereka di sini untuk recovery dananya. Dan seperti Ibu bilang ya, ingin recovery dananya. Itu dulu mindset awal. Setelah recovery dana sudah terlaksana, pikirkan baru saya pengen untuk sebesar-besarnya dari sini. Karena kalau proses recovery sangat masuk akal. 0,9% ini sangat mudah sekali dalam trading Bapak Ibu. Mengingat dalam market gold ini saya gambarkan ya, selama ini saya trading, kalau marketnya sedang buruk, saya bisa mencapai profit 3-5% setiap kalinya. Sekali trading. Kalau marketnya itu lagi jelek. Kalau marketnya lagi bagus, 10-15%. Nah makanya ini akan terasa sekali kepada mereka-mereka yang sudah bergabung di grup VIP saya yang saya akan sebentar lagi buat, di mana mereka-mereka yang saya hadir hari itu di kotanya, hari itu juga gabung dan mau belajar trading untuk dapat 1 bulan 1 miliar rupiah. Karena saya akan masukkan ke dalam grup VIP, saya ajarkan cara trading yang baik, benar, halal, dan sehat. Kenapa itu? Seperti itu, karena penting. Trading ini harus masuk akal, tapi tidak boleh barbar gitu. Tapi masuk akal kalau misalnya Bapak Ibu trading dengan saya ajarkan caranya 1 bulan dapat 1 miliar rupiah. Sangat masuk akal. Karena ini sudah terjadi berkali-kali kepada orang-orang yang belajar dengan saya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, setiap kali saya mendapatkan profit, contoh terakhir ini sayang sekali karena tidak ada tampilannya, tidak ada layarnya. Karena setiap kita table talk, biasanya ada fokus, saya akan lihatin akun pump kita. Berapa jumlah balance yang kita kelola hari ini, dan di situ juga ada keuntungan dari saya juga. Karena setiap saya itu mendapatkan keuntungan tidak pernah saya withdraw. Contoh terakhir 4% kita keuntungan. Yang saya keluarkan hanya 0,9%. Berarti keuntungan buat diri saya berapa Bapak Ibu? 3,1%. Jadi lebih besar saya keuntungan buat saya ya. Itu saya taruh semuanya di akun pump, tidak pernah saya withdraw. Artinya begini, kalau saya hari ini trading, andaikan ini hari Senin ya, saya dapat profit minimal 3%. Saya hari ini trading, profit, besoknya loss. Kira-kira masih cukup nggak pembayaran profit itu besoknya? Masih, karena masih ada ketanganan profit yang tidak saya withdraw atau tidak bisa saya tidak loss gitu. Jadi Bapak Ibu semua, kalau punya itu pertama, bukan hanya karena tersohornya orang yang punya, karena orang ini sangat kaya dan lain-lain, itu untuk identifikasi mungkin perlu. Tapi kalau saya selalu menawarkan sesuatu yang realistis aja sekarang gitu. Karena masyarakat kita sudah banyak ditipu orang. Dan saya sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, sering sekali ya, bahasa kasarnya nyikat perusahaan-perusahaan yang abal-abal. Bahkan beberapa yang kita urus secara hukum 3 direksi ketangkap. Jadi komunikasi saya kepada TPDX itu sering sekali. Ini sebagai apa ya? Kalau kami diundang, dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, penegak hukum itu wajib memberikan edukasi, mencerdaskan masyarakat tentang hukum. Saya sering kok, ini di live ditonton ya. Saya sering kok mengkritisi kebijakan pemerintah terkait undang-undang Bapepti Perdagangan Perjalanan. Sering sekali. Karena menurut saya masih harus banyak yang direvisi. Karena mungkin saya merasa ini subjektivitasnya. Undang-undangnya begitu loh, Pak. Belum menggigit atau melekat, sekarang banyak sekali pertumbuhan entitas robot-robot trading yang ujung-ujungnya scam. Maka Bapak Ibu di sini saya katakan, saya bukan anti regulasi ya, perlu digarisbawahi. Saya bukan anti regulasi, karena saya adalah sebagai praktisi hukum, tidak mungkin saya anti regulasi. Tapi yang saya lihat adalah jangan sampai masyarakat kita sebagai masyarakat itu hanya mempercayai sebuah perusahaan itu benar scam atau tidak hanya karena penawaran sebuah regulasi. Kita bahas regulasi sekarang. Bicara regulasi, banyak sekali perusahaan regulasi di Indonesia. Nggak usah bicara trading, Bapak Ibu. Tapi yang sudah jelas-jelas BUMN dan pasti terregulasi. Contohnya Indo Surya, kurang regulasi apa? Pertanyaan saya, scam juga nggak? Scam juga. Yang tidak terregulasi, scam ada nggak? Scam juga ada. Artinya, regulasi itu tidak bisa menjamin khusus untuk trading bahwa platform trading ini, bisnis trading itu menjamin bahwa dengan adanya regulasi, pokoknya harus scam. Nggak begitu cara kerjanya. Yang lebih menjamin adalah ketika kita mengkuliti sistemnya. Sistemnya itu harus kita kuliti, ini benar apa enggak sistemnya? Tahan apa enggak?
tahan panjang apa enggak, masuk akal apa enggak. Nah itu yang mau saya bangun awareness ke masyarakat sebagai seorang edukator. Saya seringkali di media sosial, di Instagram, di YouTube itu bicarakan soal beginian. Karena menurut saya ada rata-rata informasi tentang trading yang terputus. Saya seringkali Bapak Ibu, ada yang DM saya, minta bantuan hukum ke saya, karena perkaranya belum selesai, ini, itu, dan lain-lain. Nah sekarang, tidak perlu saya bantu secara hukum, insya Allah, bisnis ini saya hadirkan ke masyarakat, khususnya tujuan utamanya adalah untuk membantu recovery teman-teman. Tapi balik lagi, tidak ada paksaan teman-teman untuk masuk di sini. Makanya, ini kan free will ya. Teman-teman hadir hari ini banyak juga yang belum bergabung. Pelajari sistemnya, yakinkan hatinya. Kalau memang dirasa ini yakin, sistemnya baik, ikut. Kalau memang tidak, enggak juga tak apa-apa. Jadikan ini sebagai sebuah informasi yang bermanfaat. Karena apa? Karena balik lagi, dalam trading itu tidak boleh ada jaminan. Jaminan tertulis, jaminan secara verbal, enggak ada. Tapi uniknya, satu-satunya komunitas yang berani, owner yang menjaminkan aset pribadinya hanya Trade. Kenapa saya lakukan demikian? Pertama, ada skema jaminan aset pribadi saya bukan lahir karena profil diri saya. Ketika perjalanan waktu Trade ini kita presentasikan di seluruh Indonesia, banyak leader yang tunjuk tangan. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya ada investor Pak yang mau masuk, bahkan waktu itu maunya 1 juta US dollar, senilai 16 miliar, mau gabung nih di Trade. Itu kira-kira gimana ya Pak ya? Karena kan uangnya besar Pak, tingkat dia untuk kekhawatiran dia untuk memberikan uang itu kan juga jauh lebih besar dibandingkan orang yang masuknya kecil-kecil. Ada nggak jaminan-jaminan yang bisa Bapak berikan? Semodel asuransi dan lain-lain. Saya katakan asuransi nggak akan mungkin bisa. Dan saya juga tidak mau, karena trading itu nggak boleh menjamin. Tapi saya punya aset. Aset saya lumayan ada beberapa lah ya. Di Sentul City, Jakarta, dan juga Bandung. Kalau mau, kita bikin skema jaminan aset. Tapi asetnya saya itu paling rendah harganya, Bapak kanan, 6 miliar atau senilai 400 US dollar. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Rangga, kok yang dijamin yang uangnya 4 miliar aja, yang 6 miliar aja. Saya yang masuk 1 miliar nggak ada jaminan. Bukan saya nggak menjamin, kalau ada asetnya mungkin boleh ambil, silakan jaminan aset saya. Tapi aset saya ini paling rendah harganya setelah di appraisal itu 6 miliar. Dan kita bisa appraisal sama-sama. Kalau memang mau sistemnya bagaimana Pak Rangga? Sistemnya kita langsung PPJB lunas di notaris. Sehingga investor ini beban kerugiannya berpindah dari si investornya ke tradernya. Kalau trader ini MC atau tradingnya ngaco-ngaco, tinggal urus saja pajaknya, sertifikat balik nama menjadi hak milik dia. Tapi karena beban kerugian sudah tidak ada lagi, mungkin hanya 1% kali di investor. 99,99% ada di saya, maka skemanya juga berbeda. Untuk investor yang terima jaminan aset itu tidak boleh menggunakan jaringannya, tidak dapat reward bonus dan lain-lain. Akunnya pun kita pisahkan dengan akun PAM. Pembagian profitnya hanya 5% setiap bulannya dalam kurun waktu 20 bulan. Menurut saya itu adalah equal, proporsional. Karena dalam dunia bisnis itu seimbang, adil, tidak adil sama rata. Dilihat. Saya nggak mungkin memberikan itu kepada orang yang hanya masuk $10.000 dengan 1 juta US dollar, misalnya seperti itu. Oke, saya rasa ini intro cukup panjang dari saya. Dari muka-mukanya sih banyak pertanyaan nih yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, tapi ingat satu pertanyaan 100.000 ya. Mungkin ya, silakan.